Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Seluruh pimpinan Taspen, Sivitas Taspen dan ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Selama kita hidup di dunia, pasti ada masalah, Pak. Pasti ada musibah. Pasti ada problematika. Kenapa? Karena dunia sendiri secara etimologis itu artinya forum kehinaan. Orang hina itu berarti banyak masalah, Pak. Ya, itu secara etimologis dunia itu artinya hina. Ya, karena itu para pahlawan kita dia tidak mengambil ceruk dari dunia ini. Buktinya apa? Setelah sholat Jumat 9 Ramadan 17 Agustus 1945 itu para pejuang kita nyaris tidak seorang pun ada di Menteng, ada di Jakarta, khususnya di rumah Bung Karno. Mereka hilang entah kemana seperti ditelan bumi, Pak. Sehingga Pak Karno kesulitan mencari orang-orang terbaik untuk kabinet presidensil pertama beliau. Butuh waktu 2 minggu untuk menyiapkan kabinet. 17 Agustus 1945 merdeka, pelantikan kabinet menteri baru 2 September. Cukup lama. Setelah tersusun, setelah dilantik, dikritik habis Bung Karno oleh Syahrir. Syahrir itu seperguruannya Bung Karno. Sama-sama berguru kepada Haji Omar Said Cokro Aminoto. Pak Karno di tengah, yang sebelah kanan Agus Salim, yang sebelah kiri Syahrir. Syahrir itu pemikirannya kiri, Pak. Kiri itu hanya pemikirannya doang. Tapi moralnya, etikanya, integritasnya kanan. Kalau sekarang orang kiri-kiri habis, Pak. Kalau Syahrir enggak. Kiri itu hanya bagaimana bentuk kritik yang luar biasa. Yang berbeda dengan Patsun, mainstream. Ya, berbeda betul. Tapi berbicara integritas, kejujuran, termasuk Bung Karno dikritik habis. Bung, ini orang-orang yang nggak terkenal ketika masa perjuangan. Saya nggak mengenal mereka. Ya, ketika pelantikan menteri itu, Pak. Karena itu menteri jilid pertama Bung Karno itu kabinet yang paling cepat diresapel. 2 November udah diresapel. Kenapa? Saya nggak mengenal mereka. Walaupun ada beberapa seperti Ki Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama, Ki Hajar Dewantoro, Menteri Pengajaran. Tapi sisanya jangankan berkeringat darah, berkeringat air aja enggak. Dikritik habis tuh, Pak. Subhanallah. Bung Karno cuma bisa nangis. Iya, saya juga kesulitan mencari mereka. Mereka habis sholat Jumat itu nggak ada di Jakarta. Subhanallah. Maka Ahmad Subarjo sebagai ketua pemuda yang menculik Bung Karno dari Rengas Dengklok, Pak. Yang terpaksa dilantik jadi Menlu, Pak. Karena harusnya Haji Agus Salim. Karena nggak ada orang lagi. Beliau inisiatif, Pak, mencari Haji Agus Salim. Di Jakarta nggak ada, Pak. Ya, kalau Bapak nyari orang di Jakarta, nggak ada, Pak. Cari di pasar festival. Insya Allah ada, Pak. Di Senayan City juga ada, Pak. Di PIM juga ada. Di Plaza Indonesia ada, di Grand Indonesia ada, Pak. Ini nggak ada. Adanya di mana, Pak? Di Surau, di Payakumbuh. Siapa itu? Haji Agus Salim. Bung, Republik memerlukan Anda. Oh, enggak. Syafruddin Pariwira Negara, Pak. Habis sholat Jumat juga sama pergi. Ya, Ki Bagus Hadikusumo habis sholat Jumat proklamasi kemerdekaan kita pergi, nggak ada. Mereka disuruh balik nggak mau. Republik memerlukan Anda. Apa kata Ki Bagus Hadikusumo, kata Syafruddin? Kepentingan kami satu republik merdeka.
Urusan jadi menteri itu bukan urusan saya. Kalau saya tetap di Jakarta, khawatir perjuangan sebelumnya gara-gara pengen jadi menteri dong. Coba lihat. Makanya sebelum 1947 Pak, para pejuang kita istilahnya pejuang. Ya. Istilahnya pejuang. Bahasa Indonesia kontributor terbesarnya siapa? Itu Hamzah Fansuri. Beliau yang bikin apa itu kontributif besar sekali kepada bahasa Indonesia, khususnya subjek. Subjek itu kalau dia verba ya, maka subjeknya diambil dari prefiks bermain, pemain, berjuang, pejuang. Gitu tuh ya. Kata beliau ada juga subjek diambil dari adjektiva dengan menambahkan sufiks wan, budaya, budayawan, sastra, sastrawan. Ketika itu pejuang hanya diambil dari verba, pejuang. Kata Kiai Wahid Hashim, Sultan Takdir ada Syabana, Anda kan ahli bahasa. Kayaknya kamus bahasa besar khasanah bahasa Indonesia kita enggak cukup deh, para pejuang itu istilahnya pejuang. Terus apa Kiai? Nggak bisa jawab. Anda kenal di bahasa, jawab dong. Hanya diambil dari mana? Dari verba. Bukankah subjek itu bukan hanya dari verba, tapi dari apa? Adjektiva. Kata sifat. Iya sih, tapi saya nggak tahu. Kiai tahu? Tahu saya. Apa itu? Pahala. Agar dia jadi subjek, tambah apa Pak? Agar dia menjadi subjek, pahala, ditambahkan apa itu? Wan. Budaya, budayawan, sastra, sastrawan, pahala, jadi apa tuh? Pahlawan. Apa artinya? Pemburu pahala. Itulah keikhlasan tuh Pak, dari para pahlawan kita. Orang yang kayak gitu Pak, itu nggak akan ngegrogoti Pak APBN negara. Haji Agus Salim, mondar mandir, denghal, beliau melakukan perundingan Pak, pakai duit sendiri, termasuk Bung Hatta. Diceritakan oleh Ki Bagus Hadikusumo tuh Pak. Ya, beliau dikasih apa namanya? Dasi itu ada jepitannya. Apa namanya itu? Ada jepitan dasi itu Pak ya, terbuat dari emas. Dikasih oleh Ratu Den Haag, Ratu Belanda. Ya, diambil oleh Pak Hatta. Kalau kita kan biasanya para pejabat itu kalau dikasih kayak gitu dikoleksi Pak. Bung Hatta enggak Pak, dijual. Buat apa? Ongkos pulang. Karena nggak punya ongkos. Subhanallah. Sehingga para pejuang kita Pak, mereka disebut pahlawan. Kenapa? Karena mereka berburu pahala dari Allah. Kalau mereka habis republik ini merdeka, ya tetap ada di Pegangsaan Timur, tetap ada di Menteng Pak. Jangan-jangan habis merdeka pengen yang lain. Kata mereka, biarkan. Kalau aku ingin khawatir perjuangan saya sebelum merdeka, nggak dapat apa-apa dari Allah. Subhanallah. Yang hebat itu Pak jawaban Haji Agus Salim di Payakumbuh. Beliau bercerita sirah Nabawiyah. Nabi wafat Senin, dikuburkan hari apa? Rebo. Karena di situ mesti musyawarah dulu. Karena Nabi SAW tidak pernah berwasiat menunjuk mengganti saya kepala negara si fulan, enggak. Kecuali Anda Syiah. Kan begitu. Nah, deadlock Pak. Deadlock bukan karena ada kubu yang saling kuat. Tidak. Kenapa? Karena semua sahabat nggak ada yang mau Pak. Jadi kepala negara ngambil jabatan itu nggak ada yang mau. Subhanallah. Abu Bakarnya aja, Umar aja, yang lain aja. Subhanallah. Baru diputuskan Rabu, ba'da asar. Pak. Pohon korma yang menyaksikan keikhlasan para sahabat Pak. 15 abad yang lalu sampai sekarang masih ada. Pohon korma. Namanya pohon kurma Bani Syaqifah. Kalau yang pernah ke Madinah, Anda tinggal di Hotel Movenpick, tuh ya, pintu 15-16 kala itu tuh Pak. Itu ada kebun kurma, dia tidak akan tidak akan diruntuhkan, tidak akan dibuldoser. Bahkan pengembangan Masjid Nabawi bukan di sebelah kanan, tapi sebelah kiri, sebelah sana. Subhanallah. Kenapa? Karena pohon itu saksi bagaimana ikhlasnya para sahabat. Mereka mendahulukan orang lain Pak. Rupanya para pejuang kita nyontoh itu Pak. Pohon saja
Yang menyaksikan keikhlasan para sahabat, Pak. Sampai sekarang nggak mati, Pak. Saya khawatir di kita banyak kebakaran hutan, tanya terlalu banyak yang jadi pejabat, Pak. Subhanallah. Pohon korma saja menyaksikan keikhlasan para sahabat, Pak. Sampai sekarang nggak mati-mati. Allahu Akbar. Istilah pahlawan baru muncul 1947, Pak. Jadi para pahlawan kita memang pahlawan. Kenapa? Mereka berburu pahala. Kalau orang berburu pahala, Pak, yang lain tuh nggak penting, Pak. Maka ada keikhlasan di situ, ada kejujuran di situ. Nah, balik lagi ke tema kita tentang cobaan, musibah, dan istidraj, Pak. Hari ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, Pakistan banjir. Ya, kita tahun ini 2 kali tronton nabrak orang ya. Cibubur sama mana tuh? Keranji. Tuh Pak. Subhanallah. Nah, Al-Quran membahas musibah, membahas ujian, cobaan. Itu detail sekali, Pak. Al-Quran memberikan kategorisasi dan jawaban. Bahwa musibah itu, ujian itu, pertama adalah takdir dari Allah. Tapi yang menyatakan cobaan, ujian, musibah, itu takdir dari Allah cuma 1 ayat, Pak. Dari 6.342 ayat yang mengatakan musibah itu ujian, musibah itu takdir cuma 1 ayat. Al-Hadid, surat nomor 57, ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma min musibatin fil ardi, tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, atau yang menimpa diri kita semua, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, itu semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuznya. Jadi kita nggak usah saling menyalahkan berdasarkan Al-Hadid ayat 22 ini. Kenapa? Udah ada catatannya. Udah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Apa hikmah bahwa musibah ini adalah takdir? Lihat ayat setelahnya, ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya, agar yang kena musibah itu jangan pesimis. Jangan minder. Oh, gara-gara dosa saya. Kenapa? Ini sudah takdir. Wala tafrahu bima atakum. Dan yang enggak kena musibah jangan sombong. Lu sih maksiat. Kayak gua dong. Jangan begitu tuh Pak tuh. Anda enggak dapat musibah, takdir juga. Paham enggak? Nah, kita menjadi orang yang bijak nih Pak. Itu pertama ya. Bahwa musibah kata Al-Quran adalah takdir. Yang kedua, musibah itu teguran keras. Ini mohon maaf, ayatnya ratusan nih Pak nih. Ya, Ibnu Katsir beliau mencatat bahwa musibah itu teguran keras. Itu beliau mengatakan ada 247 ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa musibah itu teguran keras dari Allah. Paling banyak nih Pak ini. Ini panitia temanya hebat bener nih. Subhanallah. Ya, 200 ayat. Imam Al-Qurtubi belum mencatat ada 197 ayat. Dia dekat-dekat lah. Yang paling sedikit Ibnu Katsir, Pak. Mohon maaf, yang paling sedikit itu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ada berapa? 90 ayat. Tapi banyak juga 90 tuh. Saya nggak akan bacakan 200 ayat, Pak. Nanti habis semua waktunya. Saya ambil 3 saja. Bahwa musibah itu teguran keras dari Allah. Mana itu? Pertama, Ar-Rum. Ya, Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan lautan, karena ulah tangan kalian, agar kalian merasakan azab yang Tuhan berikan. Tuh lihat, azab, teguran keras.
Menariknya kerusakan pakai tangan, Pak. Apa itu tanda tangan, Pak? Tuh, subhanallah. Karena kalau nggak ada tanda tangan nggak jalan, tuh, Pak. Subhanallah. Gitu tuh ya. Dua, surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidhanbi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Fakullan, setiap musibah, ya, entah musibah alam, musibah non alam, akhadna bidzambih, kami turunkan karena dosa kalian. Oh, coba lihat, Pak. Jadi kata musibah dalam Al-Qur'an identik dengan apa? Perilaku dosa. Disebutkan oleh Allah macam-macam musibahnya. Apa itu? Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada yang dikirim banjir, Pak. Subhanallah. Bangsa kita sering banjir, Pak. Sekarang banjir ini di dataran rendah. Jakarta dataran rendah, Pak. Makanya disebut apa? Kiriman Bogor. Tapi banjir dataran tinggi, Pak. Mana itu? Puncak. Saya lagi ngisi pengajian. Mungkin pernah viral tuh di WA atau di mana? Di YouTube. Tiba-tiba ada banjir itu, Pak. Motor ke bawah, mobil ke bawah. Itu sebelahnya saya di masjid, Pak. Lagi ngisi kajian saya. Alhamdulillah kita selamat, Pak. Ternyata sebelahnya lagi apa, Pak? Ya wain ya alkohol, ya wain ya alkohol, ya wain ya alkohol. Habis semuanya tuh, Pak. Subhanallah. Banjir disebutkan oleh Allah. Salah satu musibah banjir. Kami timpakan karena dosa kalian. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada yang tersambar petir. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Ada yang apa itu likuifaksi, ditelan oleh bumi. Wa minhum man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan. Allahu akbar. Di Jakarta katanya tiap tahun posisi daratan apa? Turun ya. Posisi air apa? Naik tuh, Pak. Subhanallah. Hati-hati, Pak. Musibah dalam Quran identik dengan perilaku kita. Dua. Yang ketiga. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takutlah akan musibah yang Allah timpakan bukan kepada orang zalim saja. Orang beriman pun yang ada di sekitar orang zalim terkena imbasnya. Ketahuilah sesungguhnya azab Tuhan maha pedih. Ih, coba. Musibah, azab. Identik tuh, Pak. Itu gak bisa dipisah itu. Allahu Akbar. Ayat surat yang diturunkan tahun 8 Hijriah ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ini penaklukan kota Mekah terjadi bulan Ramadan. Tapi ini penaklukan sulit, tapi nggak begitu sulit. Jauh beda dengan mana? Dengan perang Badar, dengan perang Tabuk, Pak. Kenapa? Karena sebagian kufar Quraisy tidak mendukung Abu Sufyan. Tidak mendukung Ikrimah dan elit-elit kufar Quraisy. Kenapa, Pak? Karena masyarakat Mekah ketika itu kaget. Kenapa kaget? Karena Zam-Zam sudah diperjualbelikan. Zam-Zam itu sejak zaman Nabi Ibrahim gratis. Sampai masa datangnya kakek Nabi. Pak. Gratis. Pak.
Karena kesulitan ekonomi masyarakat Mekah jahiliyah, akhirnya Zam-Zam berbayar, Pak. Sehingga terjadi inflasi. Kenapa? Karena air itu bagi masyarakat Timur Tengah, Pak, itu penghidupan betul. Ya. Akhirnya Zam-Zam berbayar, inflasi itu, Pak. Barang-barang naik, ini naik. Karena dulu belum pakai ini dan itu, masih kendaraannya kendaraan bermodal. Ya. Nah, yang diperlukan apa? Air, sehingga terjadi inflasi itu, Pak. Ketika datang Rasulullah dan para sahabat mau mengembalikan kemuliaan kota Mekah, Pak. Itu sebagian orang kufar Quraisy Mekah, Pak, tidak mendukung Abu Sufyan. Kenapa? Orang air Zam-Zam berbayar. Makanya ketika kota Mekah ditaklukkan, Pak, itu orang kufar Quraisy masuk Islam berbondong-bondong. Sehingga ayatnya bagaimana? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila mana kemenangan datang dari Allah dan penaklukan, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Oh, subhanallah. Maka ketika Nabi SAW itu bisa menaklukkan kota Mekah, akhirnya Zam-Zam itu digratiskan kembali. Sehingga yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam bergelombol, berduyun-duyun. Luar biasa. Nah, balik lagi ke topik kita. Jadi musibah itu, kalau kita melakukan kuantifikasi data, Pak, dari 6.342 ayat yang berbicara bahwa musibah itu teguran keras, paling banyak ayatnya. 2. Yang ketiga, kita mesti adil, Pak. Quran itu luar biasa. Kitab yang amat sangat adil, Pak. Musibah itu bukan hanya takdir, bukan hanya teguran. Tapi yang ketiga, musibah itu adalah sayangnya Allah kepada kita. Bentuk sayang Allah kepada kita. Mana dalilnya, Pak? Dalilnya 155 sampai 157 Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Akan kami uji kalian dengan ketakutan, kekurangan buah-buahan, kelaparan, ada jiwa-jiwa yang menghilang. Beri berita gembira bagi mereka yang sabar. Siapakah yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Musibah itu adalah mereka-mereka yang mendapat rahmat dari Allah. Coba lihat, Pak. Ada api, Pak, di depan anak kita yang umur masih 5 tahun. Nggak paham tuh anak kita. Akhirnya dia deketin api. Kita bilang, Dek, jangan itu api, Dek. Karena dia nggak paham, Pak. Mungkin anak kita umur 3 tahun, 2 tahun, dia deketin terus api. Dek, jangan deket api, nggak paham, Pak. Akhirnya kita sentil, Pak, peletak. Sentilan itu benci kita atau sayang kita kepada anak kita, Pak? Sayang. Kalau nggak disentil, Pak, dia akan mendapat musibah lebih besar, betul nggak? Kenapa? Bisa kebakar dia. Dengan disentil, nangis memang, sakit memang, tapi nggak seberapa ketimbang dia dibiarkan. Paham nggak? Luar biasa Quran ini, Pak. Subhanallah. Sekarang pertanyaannya, ya, untuk mengetahui musibah itu di posisi ke-1, takdir, di posisi kedua, teguran keras, atau di posisi ketiga, sayangnya Allah.
Alat ukurnya apa? Alat ukurnya 7. Pak. 1, ketika tidak melakukan kemusyrikan. Paham nggak? Kita tidak melakukan kemusyrikan, ada musibah. Yakin. Dan kita mau diuji. Untuk naik kelas kudu apa itu? Ada ujian dong. Dengan syarat apa? Enggak musyrik kita. Musyrik itu apa? Menduakan. Ya. Udah tahu dosen di kelas itu 1, Pak. Tahu nggak Pak? Dosen yang paling keren tuh dosen di kamar sebelah, Pak. Kira-kira dosen gimana tuh Pak? Umar. Di sini rajanya saya. Dosennya saya, Anda ikut saya. Kata Allah yang menciptakan saya. Yang melindungi saya, yang kasih rezeki saya. Kenapa yang dipuji yang sebelah? Kan begitu Pak. Allah itu pencemburu berat Pak. Kita terkadang, mohon maaf ya. Lebih banyak memuji kurir ketimbang pengirim hadiah. Bos kita kirim iPhone 20. Udah ada belum iPhone 20? Anggap udah ada ya. iPhone 20. Ke kita selaku anak buahnya senang betul kita. Akhirnya apa? Dia suruh kurir. Tolong kasihin iPhone 20 ya. Kesimpulan. Datanglah kurir ke rumah kita. Kita berterima kasih ke siapa? Ke kurir atau yang ngirim iPhone? Kemana? Dua-duanya. Tapi kalau dibilang porsinya lebih gede mana terima kasihnya? Hah? Yang ngirim kan? Subhanallah. Coba kalau kita memuji habis ke kurir Pak. Kita enggak memuji ke yang ngirim Pak. Gimana kira-kira? Waduh marah betul bos kita Pak. Semua yang di muka bumi ini Pak kurir. Big bossnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggak? Allah War-Razzaq, Pak. Melalui jabatan, kan begitu. Melalui kerjaan, Pak. Allah ngirimkan rezekinya. Kan begitu kan? Melalui pekerjaan, melalui perusahaan. Subhanallah. Kita lupa memuji Allah, Pak. Padahal Allah yang mengirim tuh, Pak. Tuh hadiah-hadiah itu. Rizki-rizki itu, Pak. Tapi kita memujinya hanya sampai kepada kurir. Pak. Paham nggak nih? Paham ya? Allahu Akbar. Allah cemburu berat, Pak. Kenapa? Rizki, kesehatan, duit, jabatan, semuanya. Yang ngirim Allah, yang lain mah kurir, Pak. Silakan puji kurir. Tapi pujian terbesar bagi siapa? Allah. Makanya ayat kedua Al-Fatihah apa? Alhamdulillah. Segala pujian milik Allah. Kenapa? Yang lain kurir. Subhanallah. Kita memusyrikan Allah enggak. Kalau kita enggak memusyrikan Allah, insya Allah musibah itu ujian. Mau naik kelas kita. Cuma yang disebut ujian sebentar, Pak. Yang lama kuliahnya. Kuliah 1 semester, ujian seminggu 2 minggu. Kalau ujian 1 semester, Pak, bukan ujian namanya itu, Pak. Karena ujian sebentar. Ada sesuatu tuh. Kedua, untuk mengetahui posisi kita, apakah musibah itu takdir, musibah itu teguran keras, atau bentuk sayangnya Allah. Yang kedua, mohon maaf. Kita pernah zina enggak? Kita pernah zina enggak? Main perempuan enggak? Yang bukan mahram kita. Kalau kita melakukan itu, mohon maaf, teguran keras. Teguran keras. Tapi kalau kita bersih, insya Allah mau naik kelas. Paham nih? Mau naik kelas. Subhanallah. Bilal bin Rabah pernah telat di pengajiannya Utsman. Nabi kalau bahas bab zakat, bab sedekah, itu yang menyampaikan pengajian bukan Nabi, Pak, tapi Utsman. Agar nggak disebut Nabi butuh.
Karena Utsman orang kaya ngomong bab zakat enak, ngomong bab sedekah enak. Orang miskin ngomong bab zakat, bab sedekah nggak pas, Pak. Dituduh apa itu? Minta. Subhanallah. Maka yang bahas. Jadi Nabi briefing dulu tuh Utsman tuh. Sedekah, zakat, infak, wakaf. Utsman yang menyampaikan. Bilal itu telat datang di pengajiannya Utsman. Kenapa? Di tengah jalan perempuan Yahudi jatuh, betisnya tersingkap, betisnya doang tersingkap. Ya, dilihat tuh beberapa detik aja telat. Ketika tiba di pengajian Utsman, apa kata Utsman? Ra'aitu zina min athari wajh. Aku lihat bekas zina di wajahmu, subhan. Cuma ngeliat betis doang. Kalau kita tuh Pak, sa'alaihim kita lihat Pak. Semuanya Pak, dari hulu ke hilir kita lihat tuh Pak. Semua serba ada di kita tuh kan. Betul nggak? Gadget Pak, masuk surga gampang. Ya, download Bukhari, Muslim, masuk neraka lebih gampang lagi. Tet keluar semua Pak. Subhanallah. Makanya kata Nabi apa? Ana al-Karim, Ibnu al-Karim, Ibnu al-Karim, Ibnu al-Karim. Saya orang mulia, bapak saya mulia, kakek saya mulia. Dari Muhammad hingga Adam, itu kan ada 50. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik hatta sampai Matusholeh, Idris, Yarid, Mahlil, Kainan, Yanishis, Adam alaihissalam itu 50 Pak. Saya orang mulia, bapak saya mulia, kakek saya mulia, hingga Adam alaihissalam orang mulia. Disebut mulia syaratnya 2. Apa itu? Karena tidak ada kemusyrikan, tidak ada zina. Makanya Ibrahim bapaknya bukan Azar Pak. Salah, itu paman. Bapaknya Ibrahim, siapa dia? Tarif. Karena kalau Azar, produsen patung. Nabrak dong dengan hadis yang muttafaqun alaih. Ya, nabrak. Anak Al-Karim, Ibnu Al-Karim, Ibnu Al-Karim. Disebut Karim 2 Pak. Enggak musyrik, enggak zina. Subhanallah. Dari 2 aman enggak nih? Aman ya? InsyaAllah. Ustaz Afriansyah aman insyaAllah. Ya, maka itu bukan musibah. Tapi apa? Ujian. Kasih sayang Allah. Mau naikin kelas. Mau naik kelas mesti ada ujian. Yang ketiga. Durhaka sama orang tua enggak. Kalau pernah durhaka sama orang tua, itu mah teguran dari Allah. Tapi kalau kita pernah durhaka, hati-hati, itu musibah. Teguran keras dari Allah. Hati-hati Pak orang tua, dahsyat. Kata Imam Ghazali, orang tua itu Tuhan yang kelihatan. Berapa itu? 3. Yang keempat, membunuh. Membunuh. Kalau kita berbicara Indonesia sebagai satu bangsa, Pak, ngeri nih Pak. Ya, ngeri nih Pak ini. Subhanallah. Ngeri Pak. Ya. Membunuh Pak, itu 1 dari 7 alat ukur bahwa musibah itu ujian atau teguran. Takdir jelas atau bentuk kasih sayang. Subhanallah. Kalau kita nggak pernah musyrik, nggak pernah zina, nggak pernah durhaka, tidak pernah membunuh orang. Membunuh ada 2, membunuh nyawanya, membunuh kehormatannya. Sehingga nama baiknya apa? Rusak. Allahu Akbar. Ngeri. Coba. Kalau kita nggak ngebunuh, insya Allah ini ujian mau naik kelas kita. Berapa tuh? 4. Yang kelima, ya, yang kelima miras, Pak. Miras. Subhanallah. Kata Nabi, Ibrahim harrama Makkah wa ana haramtul Madinah. Ibrahim yang menjadikan kota Makkah tanah suci. Dan aku yang menjadikan Madinah tanah suci. Hadis itu muncul ketika Nabi memukul mundur orang Yahudi. Bukan karena Yahudi, tapi mereka sering ingkar janji dan mereka menjual miras untuk para pemuda muslim tuh Pak. Kenapa? Merusak tuh Pak. Subhanallah.
Akhirnya terjadilah peperangan, Yahudi keluar. Sehingga kota Madinah bebas dari miras. Baru muncul, aku yang menjadikan Madinah tanah suci. Jadi disebut suci itu tuh apa Pak? Tanpa miras, without alcohol, zero alcohol. Kira-kira Indonesia tanah suci nggak? Pakai hadis ini nih Pak. Subhanallah. Maka kata Nabi, ciri nanti datangnya hari kiamat, kota Madinah yang suci tanpa alkohol, masuk alkohol. Subhanallah. Umar, Pak, ketika Rasulullah wafat, kudunya jadi khalifah. Pak. Khalifah pertama tuh kudunya Umar. Kenapa? Karena semua lembaga survei mendukung menjagokan Umar. Pak. Andai kan ketika itu ada lembaga survei, Pak, menang Umar. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau ada Nabi setelah engkau, kau pilih siapa? Aku pilih Umar. Tapi realitas sejarah, khalifah pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Justru Umar, Abu Bakar. Anda lebih berhak. Anda disuruh jadi imam salat subuh. Anda peneman Nabi ketika hijrah. Anda mensedekahkan seluruh harta. Baru Umar khalifah kedua. Ketika Abu Bakar wafat, naik Umar jadi khalifah kedua. Ketika beliau naik jadi khalifah kedua, Abdurrahman bin Auf. Khalifah. Harusnya khalifah kemarin jadi khalifah. Bukan sekarang, dia kemarin. Khalifah pertama. Kenapa khalifah nggak mau? Apa jawab Umar? Umar tuh mantan peminum. Allahu Akbar. Umar tuh mulutnya, jiwanya, badannya pernah masuk miras alkohol. Bagaimana seorang Umar menyampaikan ayat Quran kalau jiwanya kotor? Subhanallah. Sedangkan Abu Bakar hidup pada masa jahiliyah tidak pernah menenggak miras. Subhanallah. Ngeri, Pak. RUU miras, Pak. Deadlock di Republik. Ada dua faksi. Apa itu? Yang melarang dan yang membatasi, Pak. Kalau membatasi berarti boleh enggak? Allahu Akbar. Padahal cukuplah datangnya hari kiamat dengan empat hal, Pak. Pertama apa? Ayyaksura al-khumar di mana-mana. Yang kedua, banyak pembunuhan. Yang ketiga, banyak ulama wafat. Yang keempat, zina. Subhanallah. Berapa tadi itu? 5. Miras. Tapi yakinlah kalau kita nggak menenggak miras, kita nggak minum, nggak memperjualbelikan, insya Allah. Bagi kita, bukan musibah, bukan teguran, ini ujian. Tapi lihat teman kita, Pak kanan, kiri, depan kita, Pak belakang kita, Pak. Disama nggak dengan kita? Allahu Akbar. 5. Yang keenam, Pak. Yang keenam. Yang keenam ini ngeri, Pak. Kita penikmat riba bukan? Nah, ini susah nih, Pak. Kita penikmat riba bukan? Allahu Akbar. Udah jelas ayatnya, Pak. Al-Baqarah 278 waladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Subhanallah. Amerika pernah pinjam duit ke kita, Pak, zaman Bung Karno. Ya, cerdas dia. Ketika pinjam apa itu? Pernah pinjam emas kita. Tapi dibayar pakai apa tuh, Pak? Bukan emas lagi, pakai apa itu? Uang kertas yang disebut dengan dolar tuh, Pak. Ngeri, Pak, kalau kita baca pendapat Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, riba itu bukan hanya kelebihan, tapi juga kekurangan. Bro, saya pinjam duit 1 juta ya. Kapan dibalikin? Sebulan. Ya, dibalikin berapa? 1 juta. Jangan dong. 1.100.000 riba kelebihan. Paham, Mbak ya? Tapi kata Imam Hanafi bukan hanya kelebihan. Pengurangan, kekurangan tuh riba. Bro, pinjam duit ya berapa? 1 juta. Kapan dibalikin? 10 tahun. Waduh. Dibalikin berapa? 1 juta. Ya boleh dah. Riba. Kenapa? Karena uang 1 juta sekarang, 10 tahun yang akan datang, nilainya berkurang. Riba.
Kenapa? Ada satu pihak yang diuntungkan dong. Riba. Tuh, bagaimana cara mensiasati agar dia halal? Bro, pinjam duit berapa? 1 juta. Dibalik kapan? 10 tahun. Boleh. Tapi 1 juta hari ini 1 gram emas ya. Ente mau balikin 10 tahun, 20 tahun nggak masalah. Balikin ke saya berapa? 1 gram. Adil nggak Pak? Adil. Makanya kata Nabi, alat tukar yang paling adil apa itu? Emas. Subhanallah. Tapi sama barang dengan barang Pak. Ya, akan ada apa itu? Pengurangan itu Pak. Riba, kata Imam Hanafi Pak. Nah, kalau kita belum bisa menghindari riba Pak. Analoginya seperti orang punya hutang. Ya, kita kreditor. Jatuh tempo, belum sanggup bayar. Datang aja bro. Hutang saya udah jatuh tempo ke ente bro. Tapi saya nggak punya duit. Maafin ya nggak apa-apa. Senang tuh Pak kalau kita datang Pak. Walaupun nggak sanggup bayar. Yang penting kita store muka aja tuh Pak. Subhanallah. Ya Rob, mohon maaf ya Rob. Saya belum bisa menghindari riba ya Allah. Maafin saya ya Rob. Ini udah jatuh tempo nggak sanggup bayar nggak nongol-nongol. HP dimatiin Pak. Betul nggak? HP dimatiin, di telepon susah, di WA susah. Paling tidak ngaku aja dulu. Makanya untungnya ada hadis Nabi Pak. Wa'atbi isayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan apa? Kebaikan. Sholat itu penghancur dosa. Dari sholat ke sholat itu mengkifarati. Dari umroh ke umroh mengkifarati. Makanya zikir setelah sholat apa pertama kali? Astagfirullah, astagfirullah. Berapa itu? 6. Yang terakhir yang ke-7. Apa itu? Al-kidbu. Senang bohong. Senang bohong. Kalau yang 7 ini bebas kita Pak. Insya Allah itu ujian. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah jam 1 lewat. Ada pertanyaan nggak? Atau langsung saya tutup? Gimana Ustaz Afri? Ada pertanyaan? Atau langsung doa? Sampai jam berapa ini? Hah? 5.19? Oh, 13.15. Ada waktu 5 menit. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Jika ada pertanyaan silahkan. Silakan. Kalau dia sudah bertobat, ya, namanya juga Pak orang tobat, nilai gagal Pak, itu mesti ngulang. Maka ketika dia ngulang nilainya kudu bagus. Gitu tuh ya. Subhanallah. Karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan anggap enteng dosa. Ada 2 sahabat Nabi so sweet betul, akrab betul. Abu Dzar Al-Ghifari dengan sahabat Nabi namanya Bukair. Ceritanya Bukair nih dia wafat. Ya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari bukan hanya ikut mensolatkan, ikut memandikan, ikut mengkafani, mensolatkan. Bahkan ikut menguburkan. Selesai dikubur, itu sahabat Nabi senior ini Abu Dzar Al-Ghifari nggak langsung pulang. Para sahabat pulang. Nabi aja pulang. Tapi Abu Dzar dia tetap di makam tuh, tetap di kuburan. Subhanallah. Ngapain? Dia tetap di kuburan. Karena dia sayang betul kepada saudaranya. Kepada sahabatnya Bukair ini. Kalau saya tinggalin Bukair nih, maka 7 langkah setelah itu ja'al malakan. 2 malaikat akan datang bertanya mungkar nakir, man rabbuka? Siapa Tuhan? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ini Bukair payah, dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari dia tahu kelemahan Bukair Pak. Pernah sholat asar menjelang maghrib. Padahal sholat asar itu Pak luar biasa fadilahnya. Hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Hukumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu khususnya asar. Nabi ketika mensyarahkan ayat ini, man ahmalal asra faqad habita amalu. Barang siapa melalaikan sholat asar, ludes amalnya hari itu. Abu Dzar tahu nih Pak, dia pegang rahasia Bukair, tapi bukan untuk dipublikasi. Agar dia mintakan maaf kepada Allah. Makanya dia nggak langsung pulang.
Walaupun orang lain pulang, apa yang dia lakukan? Baca Al-Fatihah 10.000. Subhanallah. Bapak teman meninggal. Ada nggak Bapak baca Al-Fatihah 10.000? 10.000, ada nggak 5 menit? Baca Al-Fatihah 10.000, 5 menit. Ada nggak? Hah? Subhanallah. Bukan hanya Al-Fatihah 10.000. Baca surat Al-Ikhlas 10.000. Coba, Pak. Kita tuh ikhlas kalau baca Al-Ikhlas sekali, Pak. Ya, kalau 10.000 nggak ikhlas. Subhanallah. Bukair meninggal waktu perdana sholat duha. Ya dikuburkan selesainya itu. Itu 10.000 Al-Fatihah, 10.000 Al-Ikhlas dibaca sampai malam, Pak. Selesai itu baru dia pulang tempat ke rumahan. Tidur istirahat. Madinah malam itu diguyur hujan. Kedinginan Abu Dhar. Enggak ada selimut. Mimpi dia. Dalam mimpinya dia ketemu Bukair, Pak, yang baru aja paginya dikuburkan sahabatnya itu. Apa kata Bukair? Ya Abu Dhar. Wahai Abu Dhar. Aku bawa selimut dari surga. Kau akan hangat dengannya. Subhanallah. Diselimuti itu Abu Dhar Al-Ghifari. Subhanallah. Bangun dia, terjaga dia dari tidurnya karena mau sholat tahajud. Ternyata selimutnya asli. Subuhnya dia cerita kepada Nabi. Ya Rasulullah, kau tahu. Bukair sahabat terbaikmu meninggal. Aku nggak langsung pulang. Aku baca Al-Fatihah. Aku baca Al-Ikhlas 10.000 masing-masing. Hingga aku diberikan selimut ini. Subhanallah. Apa kata Nabi? Langsung dari Nabi, dari lisan Nabi keluar, Pak, hadis yang luar biasa. Apa kata Nabi? Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddudihim. Idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma. Lihat bagaimana sahabatku orang beriman saling berkasih sayang. Sahabatnya satu meninggal karena ada satu kekurangan, khilaf, dosa, Pak. Subhanallah, diminta ampunkan dengan cara baca Quran. Bukankah Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmah. Itu bisa menjadi rahmat, Pak, sayang Allah. Jadi ketika pulang, pertanyaan mungkar nakir dijawab habis tuh, Pak. Setelah dapat bantuan syafaat tuh, Pak, itu dari Al-Quran. Subhanallah. Coba bayangkan. Telat sholat asar, Fatihahnya 10.000. Al-Ikhlasnya 10.000. Bagaimana kalau nggak sholat asar? Bagaimana kalau telatnya bukan hanya asar, maghrib, isya, subuh? Bagaimana kalau bukan hanya nggak sholat? Bagaimana kalau korupsi, Pak? Allahu Akbar. Jangan anggap enteng, Pak. Jangan anggap enteng. Subhanallah. Itu Abu Dhar sayang betul kepada sahabatnya itu, Pak. Sampai dibacakan Quran. Cari sahabat kayak gitu, Pak. Mung di alam dunia, Pak. Kenapa? Surga itu mahal. Cari teman kayak gitu, Pak. Sampai mati luar biasa. Dikirim terus doa kita. Jangan cari teman pesta. Banyak, Pak, teman pesta. Gitu, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami. Bimbing para pemimpin kami, khususnya pemimpin bangsa kami. Jika ada yang khilaf dari kami, ada dosa dari kami, ampuni kami ya Allah. Sayangi kami. Jangan pernah kau turunkan azab-Mu kepada kami. Karena itu ya Allah, Indonesia yang berkah ini, Indonesia yang indah ini, doa dari para pahlawan, dari para pejuang, syahidnya dari para ulama. Indonesia yang berkah, yang amanah ini, titipkan dia hanya kepada orang yang amanah. Titipkan dia hanya kepada orang yang amanah, yang sayang kepada Engkau dan Engkau menyayanginya. Andaikan ada khilaf, ada dosa besar yang kami lakukan ya Rabb, jangan pernah murkai kami, jangan pernah benci kami ya Allah. Karena itu persatukan kami dengan orang-orang soleh. Hadirkan ya Allah orang-orang soleh di Republik ini, orang-orang baik di Republik ini. Agar Indonesia usianya sangat panjang. Menjadi negeri yang pernah kau sebutkan dalam Al-Quran. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Berkahi kami, berkahi perusahaan kami. Jaga ya Allah, bimbing ya Allah. Jangan pernah tinggalkan kami.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.